banyak nih yang hadir nih. Oke, baik adik-adik, kita akan mulai materi kita dengan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang sekalian dan salah, jumpa lagi bersama Kagum Tio di Musola Nur Hikmah. Baik adik-adik, alhamdulillah. Yuk kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana karena nikmat-nikmat Allah yang luar biasa banyaknya sehingga pada malam hari ini eh 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 ini pagi siang atau malam adik-adik? Sore ya, sore dong, masa siang atau malam ya. Sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan tidak lupa adik-adik di hari Jumat ini, di waktu ba'da asar ini, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak sholawat dan meminta kepada Allah. Karena di waktu asar ba'da Jumat, di hari Jumat, Allah akan memberikan diantaranya doa-doa yang mustajab. Tapi kita tidak tahu kapan. Maka dari itu perbanyaklah doa dan juga perbanyaklah sholawat. Salatnya yang bagaimana? Sebagaimana salawat kita ketika kita melaksanakan tasyahud. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan ini adalah solawat yang diajarkan dan yang paling utama daripada solawat-solawat yang orang lain buat. Ya, karena solawat yang ini dibuatnya oleh Rasulullah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini adalah solawat yang paling baik, yang paling bagus di antara solawat-solawat yang mungkin kita pernah dengar di masjid-masjid adik-adik. Yang sebenarnya itu bukan solawat sih, itu lebih kepada nyanyi-nyanyian atau pujian-pujian dalam bahasa Arab. Baik adik-adik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar hari ini. Yuk, doa sebelum belajar. Rabbi zidani ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Baik adik-adik, Masya Allah, kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah sirah sahabat, yang mana sirah sahabat ini Masya Allah, beliau mendapatkan julukan sebagai di antara 7 orang pertama yang masuk ke dalam Islam. Atau kalau kita sebut sebagai as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Kalau kita kan biasanya kalau para pahlawan itu kita kenal tuh ya, presiden pertama Soekarno, presiden kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Kita hafal. Tapi alangkah baiknya lagi adik-adik, maka kita juga harus kenal nih dengan para sahabat yang memeluk agama Islam awal-awal atau pertama kali. Ya, masa iya kita kenal dengan nama-nama Ultraman, Ultraman Dina, Ultraman Gaya, Ultraman apa, Boboiboy daun, Boboiboy air, Boboiboy petir. Tapi nama-nama sahabat masa nggak tahu? Ya, maka dari itu kita akan belajar bersama-sama tentang sahabat-sahabat ya, yang insya Allah rutin di setiap Jumat pekan ketiga bersama Musolah Nur Hikmah. Yuk kita kenalan dengan siapa sih sahabat yang dia mendapatkan urutan ketujuh dalam memeluk agama Islam ya. Dan ini dari berbagai riwayat adik-adik. Yang pertama siapa sih memeluk agama Islam? Disebutkan bahwasannya dari kalangan perempuan yang pertama kali memeluk agama Islam adalah Khadijah.
Kemudian dari kalangan laki-laki dewasa yang pertama kali memeluk agama Islam adalah Abu Bakar. Kemudian dari kalangan bocil atau anak kecil ya, anak kecil ya, bocil itu apa sih? Bocah kecil. Anak kecil diantaranya yang pertama kali memeluk agama Islam siapa? Yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kita sebut saja satu, dua, tiga. Khadijah perempuan pertama, Abu Bakar lelaki dewasa pertama, Ali bin Abi Thalib adalah anak kecil pertama. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat ini ada diduduki oleh Zaid bin Harisah dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi di antara keduanya ini yang keempat ya. Kemudian yang kelima di sana ada Bilal bin Robah. Yang keenam, ini masih banyak lagi adik-adik. Ada yang bilang putra-putrinya, ada juga yang bilang di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi yang jelas yang ketujuh bernama Utbah bin Ghazwan. Siapa adik-adik namanya? Utbah bin Ghazwan. Ya. Nah, Utbah bin Ghazwan. Oh, Masya Allah adik-adik. Namanya aja Kagung baru denger loh. Serius Kagung baru pertama kali ini ngedenger nama sahabat yang bernama Utbah bin Ghazwan. Ya, kalau misalnya Masya Allah Kagung nggak baca-baca buku, maka Kagung nggak akan kenal dengan namanya seorang sahabat bernama Utbah bin Ghazwan. Ya, Masya Allah ternyata beliau adalah salah satu di antara orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Dan dulu ya dia sendiri bercerita ya dulu ketika orang-orang jumlahnya masih sedikit dan aku adalah orang yang pertama kali atau yang peringkat ketujuh pertama kali memeluk agama Islam. Dulu Islam itu menyedihkan, mencengkam, menyeramkan. Kalau ada orang memeluk agama Islam, ketahuan, maka tubuhnya akan disiksa, dicambuk, terluka dan seterusnya. Ya, bahkan tidak jarang Utbah bin Ghazwan bercerita bahwasanya dulu dia itu suka makan dedaunan untuk mengisi perutnya. Ya, dan inilah bernama Utbah bin Ghazwan. Utbah bin Ghazwan, beliau pernah yang namanya mengalami 2 kali hijrah. Ya, jadi hijrah di masa Nabi itu dilakukan 2 kali. Yang pertama hijrah ke Habasyah, yang kedua hijrah ke Madinah. Nah, keduanya ini telah dilakukan oleh Utbah bin Ghazwan. Jadi dulu ketika kaum muslimin seringkali disiksa, ketika kaum muslimin masih sedikit, ketika kaum muslimin belum besar seperti saat ini, ya, sebelum Fathul Mekah, maka kaum muslimin masih berada dalam ketakutan. Gak ada yang berani menterang-terangkan dirinya. Saya adalah orang Islam. Saya dong nih KTP-nya Islam. Gitu ya. Gak ada yang berani. Eh, eh, Emang zaman dulu ada KTP? Gak ada ya adik-adik ya. Jadi gitu adik-adik. Mereka tuh ngumpet-ngumpet kalau mau memeluk agama Islam. Karena kalau ketahuan, orang-orang musyrik luar biasa menyeramkannya. Ya, orang-orang musyrikin mereka akan menyiksa orang-orang yang memeluk agama Islam. Dan ini Kagung pernah bahas di kajian-kajian tentang ujian yang dialami para sahabat. Di antaranya Khobab bin Al-Arad, kemudian Mus'ab bin Umair. Wah, pokoknya banyak banget adik-adik ya. Dan itu sudah kita ceritakan. Nah, ini dia Utbah bin Ghazwan. Akhirnya Nabi Muhammad ketika melihat banyak sekali sahabat-sahabatnya ditindas, dibunuh, disiksa. Akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan perintah agar para sahabat pergi atau hijrah ke Habasyah. Jadi Nabi Muhammad diberitahukan oleh Allah, perintahkan kepada para sahabatmu untuk hijrah ke Habasyah. Karena di Habasyah itu adalah sebuah kota yang mana dipimpin oleh seorang raja, sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang raja yang adil. Rajanya ini adil, rajanya ini bijaksana, baik adik-adik. Sehingga ketika kaum muslimin yang sedikit itu hijrah ke Habasyah,
Maka ketika orang-orang kafir datang, dia bilang kepada Raja Habasyah, "Wahai Raja, ada orang-orang Mekah yang datang ke Habasyah. Mereka adalah orang-orang jahat. Mereka adalah pendusta. Mereka adalah yang mengatakan bahwasanya Tuhannya adalah Allah. Dan mereka juga membenci agama Injil." Gitu ya. Nah, akhirnya apa? Raja Habasyah nggak semerta-merta. Mana orangnya? Mana orangnya? Sini, 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 sini. Sembelih. Oh enggak. Pukul. Oh enggak. Cambuk. Oh enggak, adik-adik. Raja Habasyah bijaksana. Nggak langsung ngasih kepada orang-orang kafir. Ya, tapi dia tanya dulu. Apakah benar apa yang dikatakan oleh orang-orang utusan Mekah ini untuk mengambil kembali kalian dari Habasyah kepada Mekah? Lalu kemudian ya, orang-orang yang dari Habasyah ini, orang-orang yang dari kaum muslimin bercerita, tidak benar, ya. Bahwasanya akhirnya mereka bercerita, kami kabur dari Mekah menuju Habasyah untuk mencari perlindungan. Kami tahu bahwasanya Raja Habasyah adalah raja yang adil. Dan akhirnya setelah berunding, akhirnya kaum muslimin dibiarkan untuk menetap di Habasyah dan dilindungi dari orang-orang kafir. Ya. Nah, kemudian di saat itu adik-adik, Nabi Muhammad tidak ikut hijrah ke Habasyah. Loh, 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 loh. Padahal Nabi yang nyuruh hijrah ke Habasyah. Tapi kenapa Nabi nggak ikutan hijrah? Karena adik-adik, karena yang disuruh hijrah adalah orang-orang muslimin yang waktu itu mereka adalah kebanyakannya orang-orang miskin, orang-orang lemah, nggak punya keluarga. Maka kalau mereka tetap ada di kota Mekah, yang ada mereka disiksa, dipukul, diinjak, dibunuh, dan seterusnya. Makanya disuruh pergi ke Habasyah. Adapun Nabi Muhammad, ya, kemudian Abu Bakar, dan seterusnya, mereka tetap berada di Makkah. Karena Nabi Muhammad dilindungi oleh Bani Hashim. Kelompoknya eh, kelompoknya Abu Thalib, ya. Jadi Abu Thalib akan melindungi Nabi Muhammad baik itu dakwanya ataupun orangnya. Jadi akan dilindungi sehingga orang-orang kafir nggak akan membunuh Nabi Muhammad selama Abu Thalib masih hidup, ya. Makanya Nabi Muhammad tetap berada di Mekah dan berdakwah untuk agar semakin banyak orang-orang Islam di sana. Nah, kemudian di antara yang hijrah dari kota Mekah ke Habasyah yaitu adalah Utbah bin Ghazwan. Beliau hijrah, namun di saat ketika beliau hijrah, memang di Habasyah itu nyaman. Nggak ada yang nyiksa, nggak ada yang mukulin. Hidup dalam keadaan Islam, bisa sholat nyaman pokoknya. Tapi Utbah bin Ghazwan rindu dengan Nabi. Utbah bin Ghazwan ingin bertemu dengan Nabi. Mungkin kalau misalnya kita ditakdirkan di zaman sahabat, mungkin kita juga akan merasakan hal tersebut adik-adik. Pengen banget ngelihat Nabi. Ya, ibaratnya mungkin adik-adik ada seseorang yang kalian idolakan. Ya, siapa? Orang Korea. Waduh, 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 waduh. Masa orang Korea? Kagum kenalnya kalau orang Korea itu Kim Jong Un. Ya, ada yang kenal Kim Jong Un? Itu Kim Jong Un itu adalah presiden Korea Utara kalau nggak salah ya. Ah, di daerah sana nggak ada tuh namanya corona. Kalau ada orang yang terkena positif corona, besoknya langsung hilang. Waduh, hilang kemana nih? Nggak tahu ya. Nah, udah itu doang. Kim Jong Un sama siapa lagi tuh pernah di Indomaret ngeliat tuh Jungkook ya, Jungkook, Sung On, Song Un. Pokoknya lama-lama itu ya. Adik-adik, kalau kita mau mengidolakan seseorang, maka idolakanlah seseorang yang sudah dijamin masuk surga. Siapa yang sudah dijamin masuk surga? Yaitu Nabi Muhammad dan para sahabat yang 10 itu. Ya, kita idolakan mereka, pilih. Yang ganteng ada Abu Bakar. Yang kuat luar biasa ada Umar Hamzah. Yang kaya raya ada, ya. Masya Allah, pokoknya tinggal pilih aja deh adik-adik ya. Gak perlu kita mengidolakan seseorang yang nantinya mereka akan masuk ke dalam neraka. Karena Rasulullah bersabda, Almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu
akan bersama yang ia cintai. Kalau kita cinta ngefans sama orang Korea, mending kalau orang Koreanya Islam. Mending kalau orang Koreanya taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau misalnya dia Kristen, kalau misalnya dia menyembah Buddha dan seterusnya, ya, maka kita akan bersama mereka di neraka. Maka lihat apa yang dilakukan oleh Utbah bin Ghazwan. Beliau mengidolakan Nabi. Udah nyaman-nyaman di Habasyah, nggak ada yang nyiksa, gitu yang nggak ada yang mukulin, sholat beribadah enak. Tapi dia lebih memilih untuk kembali ke kota Mekah. Karena apa? Karena rindu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Itu dia adik-adik rindu banget sama Nabi. Akhirnya balik lagi. Ya udah nggak apa-apa deh dipukulin, nggak apa-apa deh disiksa. Yang penting bisa ketemu Nabi. Masya Allah ya. Inilah diantara besarnya kecintaan seorang sahabat Nabi kepada nabinya. Semoga kita juga begitu ya adik-adik ya. Kita harus kenal Nabi. Agar apa? Agar kita mencintai Nabi. Karena tak kenal, maka tak sayang. Ya, oke. Ya kalau nggak kenal, maka kenalan. Biar kenal gitu ya. Baik adik-adik, kita lanjutkan. Nah, kemudian hijrah yang kedua, yaitu hijrah ke Madinah. Ya, jadi Nabi Muhammad memerintahkan kepada kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Itu hijrah yang kedua. Dan Nabi ikut di hijrah yang kedua. Jadi kaum muslimin, para sahabat duluan, habis itu Nabi Muhammad terakhir bersama Abu Bakar, ya, baru jalan. Nah, itu dia. Kemudian lihat Utbah bin Ghazwan, ini kan orang ketujuh. Yang pertama berarti dia itu mengikuti setiap peperangan yang ada. Ya, bahkan di antara keahliannya, beliau ini seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ahli dalam memanah. Ketika perang Uhud terjadi, itu yang ada di Bukit Uhud, yang orang-orangnya pada turun ngambilin harta, ngambilin ngambilin harta gitu ya, ngambilin ghanimah. Utbah bin Ghazwan tidak. Dia tetap berada di atas, memanah-manahi orang-orang kafir yang menyerang kaum muslimin. Ini diantara keahliannya Utbah bin Ghazwan, ahli dalam memanah. Beliau ikut dalam perang Badar, beliau ikut dalam perang Uhud, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita akan bercerita tentang bagaimana peristiwa yang tidak terlupakan, dan ini diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wih, Umar bin Khattab ini adik-adik kan kita udah kenal ya. Beliau adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Dan seorang pemimpin itu pasti tahu siapa yang dipimpin, siapa anggotanya, siapa yang lebih baik, siapa yang terbaik, siapa yang baik, dan siapa yang buruk, akhlaknya buruk, minus, akhlaklis, dan seterusnya. Ya, jadi Umar bin Khattab tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang lebih bagus, mana yang tidak. Lihat, waktu itu Umar bin Khattab hendak mengirim pasukan ke berbagai wilayah. Dan diantaranya terdapat sebuah tempat yang Umar bin Khattab hendak taklukkan, yaitu di Persia. Wah, Persia ini terkenal dengan jumlah kelompoknya yang besar, jumlah peralatan perang yang luar biasa. Inilah Persia. Dan pernah suatu ketika gagal terus ketika Umar bin Khattab memerintahkan untuk menyerang Persia, gagal terus. Ya, akhirnya Umar bin Khattab memikirkan gimana caranya nih. Masa saya tiap kali kaum muslimin dikirim ke sana gagal. Selalu seolah-olah ada tambahan pasukan sehingga kaum muslimin kalah terus adik-adik. Akhirnya Umar bin Khattab berpikir, siapakah seseorang yang akan aku pilih untuk membebaskan Persia, ya. Lalu kemudian Umar bin Khattab mencari para sahabatnya satu persatu, dilihat satu-satu siapa yang paling cerdas, siapa yang paling ahli taktik, siapa yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya terpilihlah Utbah bin Ghazwan. Wih, ya. Akhirnya Utbah bin Ghazwan terpilih. Dia terkenal dengan kecerdasannya, kejeliannya, ya. Dan akhirnya
Umar bin Khattab baru sadar, kenapa Persia itu nggak bisa ditakluk-taklukin oleh kaum muslimin. Ternyata mereka mendapatkan bantuan dari sebuah kota yang bernama Ubullah, ya. Nama kotanya apa? Ubullah. Jadi ada sebuah kota yang ternyata melindungi Persia. Jadi ketika Persia diserang, nanti kota Ubullah datengin, wah, serang balik kaum muslimin sehingga kalah. Ketika Persia mau diserang lagi, Ubullah datang lagi, wah, jadi kalah mulu kaum muslimin. Lalu kemudian, ya, Umar bin Khattab memilih Utbah bin Ghazwan untuk menaklukkan negeri-negeri kafir tersebut. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, misi kita di sini adalah untuk agar menyampaikan Islam kepada mereka, agar orang-orang Persia, agar orang-orang kafir memeluk agama Islam. Jika mereka memeluk agama Islam, maka jadikanlah saudara. Jadi kalau misalnya kita bilang, ih kok Islam zaman dulu perang mulu, iya. Wah, bukan begitu adik-adik. Karena memang zaman dulu untuk menaklukkan sebuah wilayah, itu harus diawali dengan peperangan. Tapi kalau orang-orang Islam, agar mereka semua memeluk agama Islam, itu ditawarin dulu, nggak langsung diperangin. Ya, ditawarin, dikirimin surat. Apakah kalian hendak memeluk agama Islam? Jika kalian hendak memeluk agama Islam, maka kalian adalah saudara kami. Kami tidak akan memerangi kalian. Ya, tapi kalau kalian masih tetap mau kufur, tetap dalam keadaan kafir, maka kalian harus membayar seperti upeti. Upeti itu kayak pajak kepada orang-orang Islam, gitu ya. Nah, agar mereka dilindungi oleh pemerintah dan gak diperangi. Tapi ternyata Persia setelah dikirimkan surat, setelah diberikan nasihat memeluk agama Islam, enggak. Mereka dengan congkaknya, dengan sombongnya, enggak mau. Kita pasukannya besar. Apaan kaum muslimin mau ngalahin kita aja nggak bisa-bisa? Ya, akhirnya Persia lebih memilih perang. Lalu kemudian kaum muslimin pun bersiap. Dan saat itu yang dipimpin oleh Utbah bin Ghazwan jumlahnya kurang lebih ada 600 orang adik-adik. Ya, 600 mengalahkan Persia yang jumlahnya banyak luar biasa, mendapatkan dukungan dari kota Ubullah. Jadi kalau udah mau kalah, kota Ubullah menyerang. Jadi seolah pasukannya nggak berhenti-berhenti, ada terus. Ya, lalu kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada Utbah, "Hei Utbah, aku tahu dari mana asal mula Persia ini selalu mendapatkan dukungan persenjataan dan pasukan. Kita serang dulu Ubullah. Setelah kita menyerang Ubullah, lalu kemudian Ubullah kalah, baru kita serang daerah Persianya, kotanya. Ya, lalu kemudian akhirnya karena jumlahnya hanya 600, lalu Utbah bin Ghazwan berpikir, gimana caranya jumlah kita yang sedikit ini bisa mengalahkan mereka yang banyak. Akhirnya Utbah bin Ghazwan, dan ini kaum muslimin waktu itu jumlahnya sedikit dan ada yang membantu di kalangan perempuan. Tapi perempuan itu nggak benar-benar perang adik-adik ya. Perempuan itu cuma membantu aja. Mereka di barisan paling belakang, bahwa udah bilang, perempuan berdirilah kalian di belakang pasukan laki-laki. Kemudian kalian peganglah tombak. Ada tombak yang ujungnya pedang dan ujungnya lagi dikasih apa namanya, bendera. Ya. Nah akhirnya kaum muslimin yang laki-laki di depan, perempuan di belakang. Lalu kemudian Utbah bilang, hai para kaum wanita, nanti ketika kita sudah mau mendekati kota Ubullah, maka lemparkanlah debu-debu ke atas kami. Ya, agar apa? Nih lihat. Akhirnya ketika mereka sudah mendekati kota Ubullah, orang-orang Persia dari kota Ubullah tersebut melihat, wah, itu kaum muslimin. Dan tadi kata Utbah apa? Lemparkanlah debu-debu ke atas kami. Jadi debu-debu, tanah-tanah, pasir-pasir dilemparin ke atas. Lalu kan tertiup angin gitu ya. Jadinya debunya itu menghalangi pasukan.
Dan orang-orang Persia dari jauh ngelihatnya itu ada bendera-bendera tapi kealangan debu. Jangan-jangan jumlah mereka banyak banget sampai-sampai debu-debu itu berterbangan. Yang namanya padang pasir adik-adik, jangankan padang pasir. Nih di Tangerang Selatan, Kagung kan lagi ada pembangunan drainase ya. Apa sih drainase? Kayak saluran air gitu ya. Selokan. Itu kalau motor lewat satu aja motor lewat atau mobil lewat, itu debunya langsung berterbangan. Oh, bikin kelilipan gitu ya adik-adik ya. Apalagi ini di padang pasir yang emang isinya pasir semua. Maka kalau pasirnya dilempar ke atas, debunya wah terbang-terbangan. Itu tugasnya perempuan-perempuan di belakang. Jadi benderanya terlihat mengacung ke atas dan orang-orang perempuan di belakang melemparkan debu-debu bertebaran. Jadi orang-orang Persia ngelihatnya, ih itu masih ada tuh bendera-bendera di belakang orang-orang Islam tuh. 600 pasukan di depan, kemudian di belakangnya perempuan-perempuan lagi nibar-nibarin bendera dan debu-debu. Wah, jangan-jangan jumlah mereka banyak banget nih. Tuh, di belakang masih ada bendera lagi tuh. Aduh, nggak kelihatan lagi. Akhirnya apa adik-adik? Akhirnya orang-orang Persia yang belum tahu jumlah pasukan kaum muslimin yang sebenarnya sedikit, mereka langsung bilang, kabur aja, kabur, 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 kabur. Mereka langsung naik sekoci, tahu sekoci? Ya, kapal kecil. Mereka langsung melewati sungai, apa namanya, sungai di daerah Tigris. Nah, kalau zaman dulu namanya Dijelah, ini disebutnya sungai Tigris ya. Nah, akhirnya mereka langsung pergi menggunakan kapal-kapal ke Sungai Tigris. Wah, ini luar biasa banget ya, cerdas banget gitu. Orang-orang zaman dulu teknik berperangnya tuh ada aja. Akhirnya ketika kaum muslimin sudah mendekati, ternyata nggak ada satupun orang di kota Ubulah dan ternyata mereka sudah pergi semuanya. Masya Allah ya. Nah, lihat adik-adik. Sebelumnya, Umar bin Khattab sudah menasehati Utbah bin Ghazwan ya. Utbah bin Ghazwan sudah dinasihati oleh Umar bahwasanya wahai Utbah, engkau akan aku percayakan kepada sebuah kaum yang mana kaum ini jika engkau memerintahkannya pasti mereka akan taat ya. Nah, jadi kaum muslimin ini kalau diperintahin oleh Utbah maka mereka akan taat. Lalu kata Umar, dan bertakwalah kepada Allah ya. Ini adalah nasihat yang senantiasa diulang-ulang oleh Nabi dan juga diulang-ulang oleh para sahabat. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh banyak orang-orang yang menginginkan sebuah jabatan. Luruskanlah niat karena banyak orang-orang di luar sana ketika mereka mengejar akhirat, kemudian Allah berikan kepada mereka dunia, lalu kemudian hati-hati mereka lebih condong kepada dunia sehingga mereka meninggalkan akhirat. Masya Allah, ini nasihat Umar bin Khattab luar biasa adik-adik, sangat menyentuh ya. Barang siapa yang mengejar akhirat maka dunia akan mengikutinya, dan ini adalah ujian untuk kita. Kata Umar bin Khattab apa? Kebanyakan orang-orang ketika sudah diberikan dunia maka dia akan lebih condong kepada dunia dan akan meninggalkan akhirat. Maka Utbah bin Ghazwan ini dinasihati, jangan sampai engkau terlalu terburu-buru dengan dunia. Jangan terlalu tergila-gila dengan dunia, ya. Dan akhirnya benar, waktu itu kota Ubulah sudah bebas. Kota Ubulah ditinggalkan oleh orang-orang Persia. Kocar-kacir, di situ banyak emas, di situ banyak perhiasan, di situ banyak perlengkapan perang. Masya Allah. Langsung kaum muslimin yang jumlahnya 600, pesta luar biasa adik-adik. Wih, banyak emas, banyak peralatan perang, banyak perak. Wah, senangnya luar biasa. Bahkan dikatakan ketika ada seseorang pasukannya yang pulang dari kota Ubulah ke Madinah, kemudian ada yang ditanya, "Hei, pasukan Utbah, apa yang telah kalian dapatkan dari kota Ubulah?" Lalu kemudian pasukannya ini bilang, aku pulang lebih awal dan aku ingin mengabarkan kepada kalian bahwasanya orang-orang muslimin di kota Ubulah masih sedang menimbang-nimbang harta gonimah, harta rampasan perang, emas, perak,
Lalu orang-orang Madinah yang mendengar ini, mereka langsung pergi ke kota Ublah. Hendak apa? Untuk mengambil harta rampasan perang. Ya, Masya Allah. Tapi lihat adik-adik, bagaimana ya sikap Utbah bin Ghazwan ketika telah dinasihati oleh Umar, bahwasanya kalau kita ikhlas kepada Allah, maka dunia akan mengikutinya. Dan ketika itu memang dunia itu dihamparkan untuk Utbah bin Ghazwan. Masa iya masyarakatnya, pasukannya dapat emas, masyarakatnya dapat emas, Utbah bin Ghazwan sebagai pemimpin enggak? Kan nggak mungkin. Harusnya Utbah lebih banyak lagi dapatnya. Tapi lihat adik-adik, Utbah bin Ghazwan tidak mengambil sedikit pun harta tersebut. Ya, harta tersebut diberikan kepada pasukannya, untuk pasukannya. Adapun Utbah bin Ghazwan, beliau tidak mengambil. Dan waktu itu ya, Ubullah sekarang diganti menjadi kota kota Basroh, ya. Dan Utbah bin Ghazwan diutus menjadi gubernur kota Basroh yang dulunya adalah kota Ubullah, ya. Akhirnya jadinya namanya Basroh. Nah, di Basroh ini ketika orang-orang kaum muslimin membangun rumah dari harta rampasan perang tersebut, ketika kaum muslimin menikmati membangun rumah tinggi-tinggi, banyak-banyak, indah-indah, menikmati harta rampasan perang tersebut, berbeda dengan Utbah bin Ghazwan. Beliau tidak membangun rumah yang besar, yang mewah, tidak. Beliau cuma mengharapkan dibangunkannya rumah di surga di sisinya Allah, adik-adik. Rumahnya Utbah bin Ghazwan, seorang gubernur. Gubernur itu ibaratnya udah kayak tangan kanannya presiden, adik-adik. Ya, tangan kanannya kepercayaan presiden, raja. Rumahnya Utbah kecil. Beliau lebih memikirkan, aku ingin surga di sisi Allah, dibangunkan surga daripada dibangunkan rumah yang megah di dunia. Ya, inilah Utbah bin Ghazwan. Dan adik-adik lihat bagaimana Utbah bin Ghazwan ketika beliau menjabat sebagai gubernur. Pernah suatu ketika Utbah bin Ghazwan sedang hendak pergi ke pergi haji, ya, ke kota Mekah, lalu tiba-tiba bertemu dengan Umar bin Khattab. Ketika bertemu dengan Umar bin Khattab, Utbah bilang kepada Umar, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya kaum muslimin, aku sudah tidak ingin lagi menjabat sebagai gubernur. Kita lihat adik-adik di zaman sekarang, banyak orang rebutan ingin jadi ketua kelas. Banyak orang rebutan ingin jadi presiden. Banyak orang rebutan ingin jadi DPR dan seterusnya, ya. Apaan sih tuh Kak? Presiden DPR aku nggak ngerti. Ya udah, kalau mungkin zaman sekarangnya di tempat adik-adik, kalian ingin berebutan menjadi ketua kelas, kalian berebutan ingin menjadi bendahara, sekretaris dan seterusnya, memimpin adik-adik yang lain, memimpin teman-teman di kelas gitu ya. Padahal adik-adik lihat, para sahabat di zaman dulu, mereka nggak ada yang mau namanya jabatan. Karena mereka tahu jabatan itu berat. Kalau ada sesuatu yang tidak dilakukan, amanahnya tidak dilakukan, maka ia akan mendapatkan dosa yang besar. Maka dari itu, mereka kalau misalnya disuruh, mereka nggak mau. Ya, ketika Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar ditunjuk untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Abu Bakar awalnya nolak karena mengetahui banyak yang lainnya yang lebih berhak. Tapi ini karena ditunjuk, maka Abu Bakar mau nggak mau, bukan malah mencalonkan diri. Aku mau dong jadi presiden. Aku mau dong jadi ketua kelas, ya. Akhirnya ketika mereka sudah menjadi ketua kelas, kadang ketua kelasnya males, kadang ketua kelasnya suka mengambil harta yang bukan miliknya. Ayo, ayo, kita mau beli peralatan sapu, kita mau beli peralatan kelas, bayar ya per orang 5.000. Akhirnya orang-orang bayar 5.000. Yang 1.000-nya kalian jajanin dari setiap orang, kemudian yang 4.000-nya baru buat beli peralatan kelas. Maka inilah di antara bentuk tidak amanah. Lihat, Utbah bin Ghazwan bilang kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin,
Aku nggak mau lagi jadi gubernur, ya, nggak mau jadi gubernur. Akhirnya kata Amirul Mukminin, kata Umar bin Khattab apa? Tidak, wahai Utbah, engkau sudah cocok jadi gubernur di sana, di Basrah. Udah, engkau tetap ya, jadi gubernur aja di sana. Padahal Utbah udah bilang nggak mau. Kemudian ternyata apa? Allah mengabulkan permintaan Utbah. Allah mengabulkan doanya Utbah. Utbah itu sering doa, ya Allah, aku nggak ingin jadi gubernur. Aku nggak ingin jadi gubernur di Basrah. Akhirnya ketika dari Mekah kemudian hendak pergi ke Basrah, di tengah jalan Utbah bin Ghazwan meninggal. Masya Allah. Akhirnya apa? Allah kabulkan doanya sebelum beliau meninggal. Karena kalau kembali lagi ke Basrah, maka beliau akan menjadi gubernur lagi. Dan ternyata Allah kabulkan doanya sehingga beliau meninggal dan tidak lagi menjadi gubernur di kota Basrah. Masya Allah. Demikian adik-adik kisah kita tentang Utbah bin Ghazwan, ya, seorang pemimpin yang cerdas, yang cerdik luar biasa, yang tadinya tidak ada yang dapat mengalahkan orang-orang Persia. Kota Ubullah yang dahsyat pertahanannya luar biasa. Karena taktik beliau, akhirnya kota Ubullah dapat dimasuki dan dirubahlah namanya menjadi Basroh tanpa ada perlawanan sedikit pun. Orang-orang Persia langsung kabur, mengira bahwasanya kaum muslimin jumlahnya ribuan banyak sekali sehingga tidak akan dapat menang. Ya, nah inilah dia kisah tentang Utbah bin Ghazwan. Baik adik-adik, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Insya Allah sekarang waktunya sesi tanya jawab nih bagi adik-adik, adik-adik. Bagi adik-adik yang bisa menjawab, insya Allah nanti akan dapat hadiah. Ya, jadi tugas kalian nanti adalah angkat tangan dulu. Nanti kalau Kagum bilang hitungan ketiga angkat tangan satu, dua, tiga, cing. Nah nanti kalian gunakan fitur raise hand, ya, yang ada titik tiga, kemudian ada tulisan raise hand D. Nah nanti kalian angkat tangan ya. Kemudian nanti bagi yang beruntung yang bisa menjawab dengan benar, nanti kalian bisa kirimkan alamat kalian, boleh ke Instagramnya Musola Nur Hikmah atau ke Instagram Kak Agung Tio. Baik, barakallahu fikum. Oke adik-adik, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kamu mau minum dulu ya. Bismillah. Hmm. Alhamdulillah, seger banget adik-adik. Minum lagi yuk. Ayo. Bismillah. Lagi rame ya, di mana-mana orang jualan es teh. Kagum jadi tertarik. Masya Allah, seger banget adik-adik, enak ya. Hmm, Kagum. Ya, aku mau. Jadi pengen ya. Nah, nanti kalian bikin sendiri ya. Di rumah minta bikinin Umi teh, kasih es batu. Gampang ya, nggak usah beli-beli. Kagum karena jauh dari rumah. Kagum lagi di studio, jadi jauh dari rumah. Beli dulu di pinggir jalan. Baik, yuk saatnya kita sesi tanya jawab. Rapi, siapa di antara adik-adik yang bisa menyebutkan siapakah perempuan pertama yang memeluk agama Islam? Tunggu dulu, belum. Kemudian, siapakah lelaki dewasa pertama yang memeluk agama Islam? Tunggu, satu lagi. Kemudian, jadi ini satu pertanyaan, jawabannya tiga. Siapakah anak kecil pertama yang memeluk agama Islam? Nah, hitungan ketiga, angkat tangan. Yang pertama, siapa perempuan dewasa yang pertama kali memeluk agama Islam? Kedua, siapa lelaki dewasa yang pertama kali memeluk agama Islam? Ketiga, siapa anak kecil pertama yang memeluk agama Islam? Hitungan ketiga, angkat tangan. Satu, dua, tiga. Ting, 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 ting. Wah, Masya Allah, banyak banget yang angkat tangan nih. Di sini ada M. Zaki dari Depok.
Kita minta bunyikan. Assalamualaikum Zaki. Waalaikumsalam. Masya Allah, Zaki dari Depok. Sekolah di mana Solihah? Solihah lagi. Soleh, sekolah di mana? PT Al-Qudwah. Di mana? SDIT Al-Qudwah. Al-Qudwah. Oh, nggak tahu. Karena memang Kagum bukan orang sana ya, jadi nggak tahu. Oke, baik untuk Zaki dari Depok, sekolah di Al-Qudwah. Pertanyaannya adalah, kelas berapa kamu? Kelas 6. Masya Allah, kalau kelas 6 berarti harus sudah bisa jawab ini ya. Siapakah lelaki dewasa yang pertama kali memeluk agama Islam? Laki-laki pertama Abu Bakar. Abu Bakar. Perempuan pertama, Jah. siapa? Khadijah. Khadijah. Nama panjangnya Khadijah? Khadijah binti Kualid ya. Khuwailid. Khuwailid. Masya Allah. Oke. Selanjutnya yang ketiga, anak kecil pertama yang memeluk agama Islam. Ali bin Abi Thalib. 100 buat Kagum. Enggak. Ya, 100-nya buat Kagum, hadiahnya buat Zaki. Oke, Zaki, nanti kirimkan alamat kamu ya, boleh ke Instagram Kagum atau boleh cari nomor telepon yang ada di flyer kamu dapetin info kajian ini ya. Barakallahu fikum. Selanjutnya. Waalaikumsalam. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya gampang deh. Biar adik-adik yang kecil-kecil yang take-take. TK. Oh, TK. Biar adik-adik yang TK bisa jawab ya. Pertanyaannya adalah, siapakah nama sahabat yang hari ini kita sedang bahas? Gampang banget Kagum ya. Yang TK boleh, yang SD boleh. Pokoknya siapa yang cepat dia yang dapat. Oke? Rapi, hitungan ketiga angkat tangan. 1, 2, 3. Tining ning 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 ning. Dari 16 orang yang bisa jawab cuma 4. Dikit banget. Di sini ada siapa ini? Ada siapa ya? Dari Uwais Al-Ayubi. Minta bunyikan. Assalamualaikum Uwais. Jawab. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kamu sekolah di mana, Solih? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Oh, ada dua sih. Yang di Tangerang atau yang di Tangerang? Emang ada di Tangerang dua-duanya. Yang di mana, Wais? Bandar Lampung. Oh ya Allah, Bandar Lampung. Jauh ternyata. Kirain Kagum yang dekat sini. Ada Tangerang, ada dua. Abu Bakar As-Siddiq. Baik, pertanyaan Uwais untuk Uwais nih ya. Pertanyaannya adalah, siapakah nama sahabat yang hari ini kita sedang bahas? Utbah bin Ghazwan. Utbah bin Ghazwan. Masya Allah, 100. Alhamdulillah. Nanti Uwais insya Allah dapat hadiah. Silahkan kirimkan alamatnya ya. Barakallahu fikum. Oke. Baik. Pertanyaan ketiga nih. Agak sulitin deh. Ya. Pertanyaan ketiga adalah, gimana sih caranya Utbah bin Ghazwan bisa mengalahkan kota Ubulah, menaklukkan kota Ubulah tanpa berperang sedikit pun. Nah, siapa yang bisa nyeritain lagi gimana caranya Utbah bin Ghazwan menaklukkan kota Ubulah tanpa ada peperangan? Wih, keren banget ya. Ya, siapa yang bisa? Hitungan ketiga, angkat tangan. 1, 2, 3. Ting ning 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 ning. Kita lihat di sini ada Altamis. Altamis Adkhan Aisyah. Asia Aisyah. Oh iya. Assalamualaikum Altamis. Aduh, namanya ini agak susah ini. Adkhan, kayak orang India. Khan Syahrukan. Oh, bukan ya. Assalamualaikum Altamis.
Coba kita klik lagi ulang. Kita minta bunyikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Altamis, kamu sekolah di mana? Wais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni. Daerah mana tuh? Depok. Kayaknya di mana? Depok Bojong Sari. Depok. Oh, pantesan kayaknya Kagum kenal kamu Altamis ya. Kayaknya pernah dapat hadiah juga ya. Ya. Oh, baik. Altamis, pertanyaannya adalah sebutkan gimana sih caranya Utbah bin Ghazwan bisa menaklukkan kota Ubulah tanpa ada perlawanan. Silakan ceritakan kembali. Utbah bin Ghazwan memerintahkan pasukan wanita untuk menghambur-hamburkan itu pasir ke Terus? pasukan Utbah. Terus orang-orang Persia ketakutan karena mengira pasukan kaum muslimin banyak banget. Banyak banget. Banyaknya itu gimana ceritanya? Kok tahu banyak itu dari mana? Berterbangan debu-debuan. Berterbangannya debu sehingga menghalangi apa? Menghalangi melihat pasukannya. Penglihatan pasukannya. Masya Allah. Barakallahu fik. Altamis, kamu kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Alhamdulillah. Baik, Altamis, nanti silakan kirimkan alamat kamu ya, dan kirim boleh ke Instagram Kagum, boleh juga ke Instagram ataupun flyer yang nomornya ada di flyer ya. Barakallahu fiik. Baik. Tadi perempuan sudah ada satu ya yang aduh, Ana lupa. Ana nggak mencatat nih. Baik, perempuan 1, ikhwan 2 ya kalau nggak salah. Berarti satu lagi nih, akhwat. Ayo, siapa yang bisa jawab nih untuk akhwat ya? Oke, siapa yang bisa menjawab pertanyaan terakhir? Yaitu, siapa yang bisa menyebutkan peperangan apa saja yang sudah dilewati oleh Utbah bin Ghazwan dan apa keahlian utamanya Utbah bin Ghazwan dalam peperangan tersebut? Ya, silakan. Siapa yang bisa jawab? Hitungan ketiga, angkat tangan. 1, 2, 3. Ting ding 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 ding. Gak ada yang angkat tangan. Kagum jadi bingung. Ini pada ngeliat, pada merhatiin gak ya? Masa nggak ada yang angkat tangan sih? Yaudah, Kagum ceritain deh ya. Jadi Utbah bin Ghazwan itu kan diantara 7 sahabat yang masuk Islam pertama kali. Berarti perang apa saja yang udah dilewatin yang bersama Nabi? Diantaranya perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang lainnya. Sampai di zaman Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah. Ya, gampang adik-adik. Nah, terus kemudian keahliannya apa? Keahliannya seperti sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kalian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas? Yaitu memanah. Cetiung gitu ya. Nah, Kagum nggak ada panahan sih. Oh, ini ada nih. Nih panahan ya. Tapi busurnya ada di rumah. Jadi adanya panahnya doang. Nah, itulah dia keahlian sahabat Utbah bin Ghazwan. Beliau salah satu pemanah yang berada di Bukit Uhud yang tidak turut ikut serta turun mengambil ghanimah. Oke, pertanyaan terakhir nih. Ayo, siapa yang bisa jawab nih? Pertanyaan terakhir adalah apa nasihat susah ini ya, tapi kalau ada yang bisa jawab bagus. Apa nasihat Umar bin Khattab kepada Utbah bin Ghazwan sebelum Utbah bin Ghazwan memimpin kaum muslimin memerangi kota Ubulah?
Ayo, ada yang bisa jawab? 1, 2, 3. Ding 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 ding. Eh, eh, nggak ada juga yang angkat tangan. Uwais Alayubi sudah. Tadi juga Altami sudah angkat tangan lagi. Ayo, yang mana nih yang belum nih? Ayo. Berarti kalian dari tadi ngapain? Dengerin Kak Agung? Dengerin tidak? Atau jangan-jangan sibuk ngupil? Eh. Ya, ayo. Ada yang bisa jawab? Nasihat Umar bin Khattab adalah agar kita bertakwa kepada Allah, meluruskan niat, ya, karena orang-orang yang lurus niatnya untuk berdakwah untuk akhirat, maka dunia akan mengikuti. Dan kalau misalnya dunia sudah mengikuti, kata Umar bin Khattab apa? Janganlah kamu terjun kepada dunia tersebut dan meninggalkan akhirat. Karena banyak orang-orang yang terluput dengan dunia sehingga dia lupa, dia mengikuti dunia sehingga dia terluput dengan akhiratnya. Oke, pertanyaan terakhir deh. Ya udah, siapa yang bisa jawab nih? Siapa yang tahu apa yang diucapkan oleh Utbah bin Ghazwan ketika bertemu dengan Umar bin Khattab di Makkah? Ayo, Utbah bin Ghazwan kan gubernur, ngomong apa kepada kepada Umar bin Khattab? Oke, Uwais Al-Ayyubi angkat tangan lagi, tapi di sini ada Salsa dan ada nih dari Malang. Assalamualaikum Salsa. Waalaikumsalam. Masya Allah. Salsa sekolah di mana? Di SDN Telogoma 1. Oh, nggak tahu. Ya, Kagum bukan orang Malang sih ya. Masya Allah. Baik, untuk Salsa, pertanyaannya adalah apa yang diucapkan, apa yang disampaikan oleh Utbah bin Ghazwan kepada Umar bin Khattab ketika beliau bertemu di kota Mekah? Dia mengatakan kalau dia nggak mau jadi gubernur karena kalau jadi pemimpin di situ itu nanti kalau nggak ngerjain satu amanah itu bisa dapat dosa besar. Masya Allah. Nah, ini nggak mau, jadi Masya Allah. buat jadi gubernur. Terus akhirnya bagaimana? Ketika udah bertemu dengan Umar, lalu kemudian dia iya aja atau bagaimana? Melanjutkan jadi gubernur atau bagaimana? Kalau kata Umar, sebaiknya si Utbah ini jadi gubernur aja karena dia memang udah cocok jadi gubernur gitu, katanya Umar. Lalu kemudian ketika Utbah akhirnya kembali ke Basrah bagaimana? Pas Utbah balik ke Basrah itu dia Allah mengabulkan keinginannya untuk tidak jadi gubernur. Jadi yaitu dengan cara meninggal pas di tengah perjalanan. Jadi akhirnya Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah untuk teman-temanku. Baik, Salsa nanti silahkan kirimkan alamat kamu ya. Insya Allah nanti ada hadiah dikirim ke rumah. Alhamdulillah, baik teman-temanku, adik-adikku yang saleh dan salihah. Alhamdulillah sore hari ini kita sudah belajar bersama-sama tentang seorang sahabat di antara 7 orang sahabat yang pertama kali memeluk agama Islam, yaitu Utbah bin Ghazwan. Sahabat yang mungkin namanya jarang kita dengar ya, namun luar biasa ternyata beliau senantiasa mengikuti apa yang Nabi katakan, mengikuti setiap peperangan yang Nabi perintahkan ya, dan senantiasa rindu dengan kehadiran Nabi ketika hijrah ke Habasyah maupun hijrah ke Madinah. Dan dia adalah Utbah bin Ghazwan ya. Baik adik-adik, untuk selanjutnya, alhamdulillah, yuk kita tutup kajian kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, yang belum mandi, mandi dulu ya. Yang mau main masih ada waktu kurang lebih ya. Nah, yang belum mandi silakan mandi. Jangan lupa kita praktekkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat pada sore hari ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin lah. Matiin ya Bu videonya.